Apa kabar sobat horor yang doyan rebahan? Kembali lagi bersama saya Mr. Nobody, yang memang bukan siapa-siapa dan tidak ada apa-apanya. Kali ini kita masuk ke review terakhir dari trilogi film Tekken yang berjudul Tekken 3. Bagi yang belum nonton review pertama dan keduanya, link sudah saya siapkan di deskripsi. Setelah menghabisi para penjahat di film Tekken sebelumnya, kali ini Brian harus menghadapi musuh yang lebih kejam, lebih brutal, dan yang pasti mempunyai fatality yang mematikan, yaitu salah musuh atau bro, dia mah gurunya Kekang Aloy. Seperti biasa, jika kalian suka dengan videonya bisa like, share, dan subscribe channel ini agar channel ini lebih berkembang dan meramaikan khasanah review film di YouTube. Tanpa banyak berspoiler lagi, langsung saja kita bahas filmnya, dan tetap di dia wae. Film diawali dengan adegan seorang pria yang berambut minim sedang diancam dan ditodong oleh seseorang. Kemudian dia dibawa ke sebuah gedung untuk bertemu dengan seorang bos mafia yang bernama Oleg Malankov. Dia pun diberitahu bahwa si bos akuntan mempunyai hutang kepadanya, dan si akuntan atau orang yang berambut minim itu disuruh untuk membuka brankas. Setelah dibuka, ternyata di dalamnya sudah tidak ada apa-apa lagi alias kosong. Dengan penuh kecewa, Oleg pun menembak si akuntan sebagai peringatan bahwa si bos harus segera melunasi hutangnya. Dan film Tekken 3 pun dimulai. Scene kemudian berganti dengan memperlihatkan Brian yang sedang membeli boneka panda untuk Kim, karena sekarang Kim sedang berulang tahun. Di tempat lain kita melihat Kim yang sedang gundah gulana, karena mendapati kenyataan bahwa dirinya sedang hamil akibat sang pacar yang telat nyabut. Anjir, telat nyabut. Namun dia tengah larti. Saat Brian sudah ada di tempat Kim tampak malu dengan hadiah yang diberikan oleh Brian, karena sekarang dia bukan anak-anak lagi. Dengan terpaksa Brian pun membawa kembali hadiah itu. Setelah kejadian di Istanbul, hubungan Lenny dan Brian sekarang semakin dekat. Mereka pun selalu menyempatkan untuk bertemu sekedar untuk makan malam. Seperti biasa, Lenny selalu bercerita tentang masalah rumah tangganya yang selalu tidak pernah akur dengan sang suami. Tapi lagi-lagi, Brian hanya bisa mendengarkan tanpa bisa berbuat apa-apa, karena itu adalah urusan dapur orang lain. Sebagai rasa terima kasih karena telah mendengarkan curhatnya, Lenny pun memberikan sedikit lamutan untuk Brian. Yeah, I'm afraid to ask. Karena Brian akan menjalankan tugas di luar kota, dia pun memberikan kunci apartemennya jika suatu saat nanti Lenny ingin pergi untuk menyendiri. Malam harinya Brian kedatangan seseorang yang bernama Stuart. Stuart sendiri adalah suami dari Lenny. Di dalam rumah, Stuart menjelaskan maksud kedatangannya. Dia meminta Brian untuk berhenti menemui Lenny agar masalah dirinya dan Lenny bisa segera selesai. Brian pun mengatakan bahwa pertemuannya dengan Lenny tak lebih hanya membahas tentang anak mereka yaitu Kim. Namun Brian berjanji bahwa dia tidak akan bertemu lagi dengan Lenny seperti yang diinginkan oleh Stuart. Lenore she's spoken. Thank you. You know, I gotta go to Vegas tonight. So Appreciate it. Singkat cerita, Brian pun kembali menjalani rutinitasnya. Tapi saat akan kembali ke apartemennya, Brian mendapatkan pesan dari Lenny untuk menemuinya di sebuah kedai roti. Dengan bergegas, Brian pun menuju tempat tersebut. Namun di sana, Brian tak melihat Lenny, sehingga memutuskan untuk kembali ke apartemennya. Saat sudah berada di apartemen, alangkah terkejutnya Brian melihat Lenny yang sudah terbujur kaku tak sadarkan diri. Come on, Lenny.
Wake up. Brian pun mencoba memberikan bantuan medis kepada Lenny. Namun saat Brian akan menolong Lenny, tiba-tiba ada 2 orang polisi datang ke tempat itu. Sehingga bisa dipastikan bahwa ini adalah sebuah jebakan yang sudah dipersiapkan seseorang untuk Brian. Lantas siapakah orang yang berniat menjebak Brian? Entahlah, yang pasti bukan Kakang Aloy. Hands up now! Slowly. Get your hands up, sir. Back away now. I didn't do this. Get your hands up You gotta listen to on the me. floor now. Listen to me. Namun seperti yang kita tahu, bahwa 2 orang polisi bukanlah masalah besar bagi Brian. Sehingga dengan cepat dia pun bisa melumpuhkan kedua polisi tersebut untuk kemudian kabur dari tempat itu. Aksi kejar-kejaran pun terjadi di scene kali ini. Heading north, 22nd Street. Back out. Inside him, hang back. Pada akhirnya Brian pun bisa kabur dari kejaran polisi dengan menceburkan diri ke dalam selokan. Setelah lolos dari kejaran polisi, Brian menelepon Kim untuk memberitahu kabar ibunya yang telah meninggal. Dan seolah-olah Brian lah yang menjadi pelaku atas pembunuhan tersebut. Brian pun memperingatkan Kim agar jangan percaya dengan siapapun. Sementara Brian akan mencari tahu siapa orang yang telah berani menjebak dirinya. Seperti mendengar petir di siang bolong, Kim pun hanya bisa ngahulang mendengar kabar tersebut. Your mom. Dad? She's dead. Sementara itu, di apartemen Brian, kita melihat seorang polisi yang bernama Frank Dotzler sedang menyelidiki kasus kematian Lenny. Dia pun mulai mengumpulkan semua bukti yang ada di sana, termasuk identitas Brian dan Lenny yang tertinggal di tempat itu. Kemudian dia mulai menyelidiki tempat di mana terakhir kali Brian terlihat dan menghilang di sana. Dotzler pun mulai menyadari bahwa Brian bukanlah orang sembarangan. Tak seperti polisi lainnya, Dotzler ternyata cukup pintar. Itu terlihat dari cara dia mengungkap bagaimana Brian bisa lolos dari tempat itu, sehingga membuatnya semakin penasaran siapa sebenarnya Brian ini. Di tempat lain kita melihat Brian sedang berada di sebuah tempat yang sudah tidak terpakai. Karena Brian pernah kenal dengan bos Saeb di Bandung, dia pun memiliki sebuah markas operasional darurat yang apabila disingkat menjadi Modar. Setelah menyelidiki tempat kaburnya Brian, Dotzler mulai mencari informasi di rumah Stuart dan mulai menggeledah kamar Lenny. Namun hal itu mendapat pertentangan dari Kim, karena mereka malah menuduh Brian, sementara pembunuhnya masih berkeliaran di luar sana. Kemudian salah satu dari polisi itu menempelkan penyadap di baju Kim. That's mine. It's not even hers. Please. Saat di dalam kantor polisi, Dotzler mulai mencari data tentang Brian. Namun dia tidak menemukan data apapun, mulai dari pekerjaan, alamat rumah, dan lain-lain. Dan yang lebih mengherankan, saat Dotzler masuk dalam database kepolisian dan mencari hal tentang Brian, ternyata sistem itu mengunci data tersebut, sehingga bisa dipastikan hanya orang-orang tertentulah yang bisa mengakses data tentang Brian. Karena tak mendapatkan informasi apapun tentang Brian, Dotzler kemudian menyuruh anak buahnya untuk mengunduh data GPS dari mobil Lenny, sehingga mereka mengetahui kemana saja Lenny pergi saat itu. Tapi mereka kalah cepat dengan Brian yang terlebih dahulu mengunduh data tersebut. He didn't do her in the car, did he? No, in his house. Setelah mengunduh data GPS dari mobil Lenny, kemudian Brian mengaksesnya dan melihat kemana saja Lenny pergi saat itu. Dari sekian banyak tempat yang dikunjungi, Brian mencurigai sebuah tempat, yaitu sebuah pom bensin yang bernama Rancho Barrego. Tak ingin membuang waktu, Brian kemudian pergi ke tempat itu untuk mencari petunjuk.
Saat di sana, dia pun mulai melihat rekaman CCTV dan menemukan ciri-ciri orang yang menculik Lenny, yaitu orang yang bertato bintang di tangannya. Di tempat yang sama, anak buah Dossler datang ke tempat itu untuk mencari informasi tentang Lenny. Namun alangkah kagetnya mereka saat penjaga toko mengatakan bahwa ada polisi yang datang ke tempat itu sebelum mereka. Mereka pun bergegas mencari orang yang dimaksud yang tak lain adalah Brian yang sedang melihat rekaman CCTV. Tanpa basa-basi lagi, mereka langsung menodong Brian. Namun dengan tenang, Brian masih memperhatikan rekaman CCTV. Seakan-akan sudah mengetahui rencana selanjutnya. Freeze! Stop what you're doing, Mr. Mills! Step away from the... Freeze! Step out, buddy. Step out. See it. Stay perfectly still. Setelah menangkap Brian, kedua polisi itu menghubungi atasannya yaitu Dossler. Dengan bangganya, mereka mengatakan telah menangkap Brian. Dan Brian bukanlah orang yang berbahaya seperti yang Dossler katakan. Namun Dossler justru bersikap lain. Dia mengetahui bahwa Brian sedang mempermainkan mereka dan menyuruh mereka menghentikan mobil sampai menunggu tim khusus datang ke tempat itu. Karena dia mengetahui bahwa sebentar lagi Brian pasti melarikan diri dan bisa lolos dari kawalan mereka. Dan benar saja, Brian mulai menjalankan aksinya dengan cara membuka borgol. Setelah itu mengambil alih mobil untuk bisa lolos dari penjagaan para polisi. Aksi kejar-kejaran pun kembali terjadi. Keep driving. Saat menghindari kejaran para polisi, Brian mencoba mengunduh data ponsel Lenny untuk mencari tahu kemana Lenny diculik sebelum dia meninggal. Setelah unduhan selesai, Brian menabrakkan mobilnya sehingga masuk ke dalam sebuah lift dan terbakar. Namun karena Brian pernah berguru kepada Kang Aloy, dia pun bisa selamat dari ledakan itu. Singkat cerita, Brian sudah kembali ke markasnya, dan di sana dia sudah ditunggu oleh Sam. Kemudian Sam menawarkan apa yang bisa dia bantu. Brian pun meminta Sam untuk mencari informasi yang bisa berguna untuknya. Saat dalam perjalanan menuju markasnya, mobil Brian ditabrak oleh seseorang hingga membuatnya masuk ke dalam jurang. Setelah itu, mereka melemparkan granat sehingga membuatnya meledak. Dan ternyata mereka adalah anak buah dari Oleg Malenkov, mafia di awal film tadi. Lalu, apakah Brian mati dan film akan berakhir? Tentu saja tidak, kawan. Brian pun bisa selamat dari ledakan itu. Kemudian dia ngompreng mobil seseorang secara barbar. Saat tiba di sebuah tempat, Brian melihat mobil yang menabraknya tadi. Di sana kita melihat orang yang menabrak mobil Brian sedang ngobrol dengan seorang cewek yang mukanya ya mengingatkan kita kepada seseorang yang tak perlu saya sebutkan namanya. Pasti para jomblo tahulah. Mirip kan? Dan Anda pasti tahu apa yang akan terjadi di tempat itu. Benar sekali, Brian menghabisi semua penjahat yang ada di sana. Namun Brian tidak bisa mendapatkan informasi apa-apa, karena orang yang diinterogasinya lebih memilih modar daripada harus memberitahu siapa dalangnya. Namun Brian tak hilang akal. Dia mencoba mencari tahu kemana saja mobil itu pernah pergi. Dan ternyata mobil itu pernah pergi ke tempat Stuart. Sehingga Brian pun mendatangi Stuart dan menculiknya.
Dari interogasi itu, didapat fakta bahwa Stuart mempunyai hutang kepada Oleg dan dia tidak bisa membayarnya. Sehingga Oleg memburu keluarga Stuart dengan cara membunuh Lenny, sebagai bentuk peringatan agar dia membayar hutangnya. Dan Stuart sengaja mengkambing hitamkan Brian, karena dia telah dekat dengan Lenny. Namun Brian menyadari bahwa sasaran selanjutnya pasti adalah Kim. Untuk mengantisipasi hal itu, Brian pun mengerahkan timnya untuk menjemput dan mengamankan Kim. Mereka pun membawanya ke markas untuk membuatnya aman dari ancaman Oleg. Mereka juga mau tak mau harus bekerja sama dengan Stuart untuk mencari informasi tentang Oleg Malenkov, agar Brian bisa membuat rencana untuk menghabisinya nanti. So it seems, is to eliminate the thing that'll make her unsafe. Mal- The plan is to make sure my daughter's safe. And the only way to do that is... Malenkov. Good one, Stuart. I'd like to help. Sebagai langkah awal, Brian menyuruh Stuart untuk menelepon Oleg dan mengatakan bahwa dia akan membayar hutangnya. Mereka pun janjian untuk bertemu di sebuah gedung 1 jam kemudian. Brian pun mulai menyusun rencana untuk bisa masuk ke dalam gedung itu. I have your money. You have it. That's what's fat. Sure. Berbekal informasi dari Stuart, Brian pun menyusun rencana untuk bisa masuk ke dalam gedung itu. Setelah berada di dalam gedung, Brian melumpuhkan 2 penjaga dan Sam membajak CCTV, agar tidak ada yang tahu bahwa Brian akan menemui Oleg. Get back to the truck. Saat sudah berada di dalam gedung, Brian pun mulai melakukan aksinya dengan menghabisi semua orang yang ada di sana. Dengan hanya mengenakan sempak, Oleg pun memberondong Brian dengan senjata AR. Pertempuran sengit pun terjadi di tempat itu. Pada akhirnya Oleg pun bisa dikalahkan oleh Brian. Dan saat Brian akan membunuhnya, dia pun menanyakan siapa kau. Kemudian Brian menjawab, kau telah membunuh istriku, tapi takkan kubiarkan kau membunuh anakku. Kemudian Oleg mengatakan bahwa dia tidak mengetahui anak yang mana. Oleg pun menyadari bahwa dia telah dibohongi oleh Stuart. Mereka telah diadu domba. Karena Stuart tidak bisa melawan Oleg, maka dia memanfaatkan Brian untuk membunuhnya. Karena hanya Brian-lah yang bisa melakukan itu. Semuanya telah direncanakan oleh Stuart, termasuk pembunuhan Lenny pun dialah yang melakukannya. Setelah Stuart menyadari aksinya telah terbongkar, dia pun menembak Sam dan membawa Kim kabur. Sementara itu, Brian yang masih ada di dalam gedung harus segera pergi dari tempat itu untuk mengejar Stuart. Tapi dia harus melewati hadangan polisi yang ada di tempat itu. Namun dengan arahan Pak Sutradara, Brian pun berhasil kabur dari tempat itu dengan menggunakan mobil. Saat Brian akan mengejar Stuart, Dostler meneleponnya untuk meminta agar mundur, biarkanlah polisi yang menangani semua ini. Tapi karena Kim ada di situ, Brian pun tak mempedulikan Dostler dan tetap mengejar Stuart. Sementara itu, Stuart sendiri akan pergi ke luar negeri dengan menggunakan jet pribadi. Tapi saat pesawat itu akan lepas landas, dengan cepat Brian menabrakkan mobilnya ke arah roda pesawat, sehingga membuatnya tidak bisa terbang.
Karena pesawat gagal terbang, Stuart pun akhirnya keluar membawa Kim dan menodongnya. Dia pun sudah ditunggu oleh Brian. Dan saat mereka berdua berbicara, tiba-tiba Kim mendorong Stuart. Dia pun ditembak tapi tidak membuatnya modar. Dad. Film pun berakhir dengan memperlihatkan Kim dan pacarnya sedang membicarakan kehamilan Kim pada Brian. Together. She'd like that very much, Kim. Jadi itulah guys, film ketiga Tekken yang merupakan film terakhir dari trilogi Tekken. Di film kali ini cukup beradrenalin dari film pertama dan keduanya. Cukup banyak menampilkan karakter. Kita juga bisa mengetahui profil dari teman-teman Brian yang di film sebelumnya tidak pernah dibahas. Seperti biasa, jika kalian suka dengan videonya bisa like, share, dan subscribe channel ini, agar channel ini bisa menambah jumlah subscriber saya yang masih 69 orang aktif. Sebagai penutup, saya dan segenap kru Mondai TV yang masih konsisten konten walaupun masih sepi, mengucapkan terima kasih dan tetap di DIY.